Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel para kesatria PSS ya. Sebelumnya salam hormat, salam sayang untuk guru besar Padepokan Sendang Sejagat, Mas Karyo. Salam persaudaraan sedunia untuk para master dan bakter. Salam cinta dan salam hangat untuk kalian semua para sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada. Asyik. Kali ini saya bersama sesepuh tokoh masyarakat adat ya. Lebih tepatnya beliau adalah Eyang Sangkur. Yang sampai sekarang ini alhamdulillah sudah itu? Allah. Allah. Mereka lagi senang TikTok apa? Mereka lagi TikTokan soalnya. Sampai sekarang alhamdulillah Yang Sangkur sudah diberi hidayah oleh Tuhan dan sudah berada di PSS ya. Gimana Eyang selama ini? Enak nggak di sini? Sangat berubah sekali. Berubah sekali? Sangat berubah sekali. Berubahnya gimana tuh? Satu, ketenangan itu ada pada diri Mas Sangkur. 2 malam yang lalu kita pikir-pikir sampai terus berpikir yang pada akhirnya perbuatanku ini perbuatan yang nggak ada benarnya. Iya. Sehingga apapun yang terjadi, saya datang ke Padepokan PSS yang pemiliknya Mas Karyo. Mas Karyo. Karena apa? Setelah kita pikir-pikir, perbuatan kita itu hanya perbuatan salah terus. Lagi pula istri dan anak-anakku yang pertama itu di Kalimantan sedang sakit, itu aku nggak peduli. Karena aku waktu itu punya rasa dendam karena adikku Mat Golok dibunuh. Menurut keterangan yang lain itu pembunuhnya ya Mas Karyo. Tapi setelah mendengar berita dari Kalimantan sana, toh aku aja sebagai suami dan sebagai bapak terhadap anak istriku, nggak aku pedulikan dia sakit demi untuk membalas dendamnya. Demi hawa nafsu tadi ya? Iya. Tapi mendengar berita dari sana, dia sembuh ini, Mas, dengan perantaranya Mas Karyo inilah anak istriku sembuh. Itu terus kami berpikir. Datang aku ke Padepokan ini. Benar. Bahwasanya kami mau berbuat untuk yang baik. Dan saya nekat untuk berbuat yang baik. Kita nilai-nilai sepertinya Mas Karyo lah sosok orang yang bisa dianuti kita. Iya Yang, saya pun selama ikut guru nih ya, nggak ada yang namanya di dalam diri saya ini jahat. Saya dulu memang bandel, namanya masih anak-anak ya kan yang duluan makan garam kan gitu ya. Degil saya dulu Yang. Tapi semenjak saya ikut guru nih, perubahan saya itu gratis. Alhamdulillah, mungkin Tuhan itu menuntun saya kemari kan gitu. Ya padepokan pada umumnya baik semua kan gitu sih. Nah ini saya mau cerita Yang nih, Yang saya suka sama Kalimantan, bener? Boleh. Saya ini suka dengan suku Kalimantan. Nah jadi apalagi lihat Ibu Ida yang tukang kusuk ya. Dukun Kalimantan ya katanya gitu. Saya tuh suka dengan dia perobatan terus sambil joget-joget gitu sembuh. Nah saya tuh suka tuh. Iya betul. Tapi di dalam
sisi positif dan negatifnya, ada beberapa orang yang nggak senang. Itu lumrah ya. Boleh. Lumrah loh. Boleh. Tapi kalau menurut pandangan saya, beliau itu is the best. Kenapa? Is the best karena beliau itu membantu untuk umat. Yang seperti itu satu. Kedua nyata. Nyata dilihat. Boleh. Bukan trik, bukan bohong. Boleh iya. Orang nggak bisa ngomong, bisa itu loh, bisa ngomong dibantu Ibu Ida. Itu tapi itu semua kan mujizat. Mujizat dari yang kuasa. Iya. Makanya saya sangat Dengan perantaranya Bu Ida ini benar. tadi, sehingga yang lain bisa tertolong. Nah, itu. Makanya saya pribadi ini saya sangat suka dengan suku Dayak seperti itu. Karena suku Dayak ini memang wow lah bagi saya. Semua suku wow, karena di sini sebagai kita warga negara Indonesia, kita ini harus suka dan cinta terhadap suku-suku yang ada di Indonesia. Coba maaf ya, kita ngopi sendiri. Mantap ya, udah gas ya, gas. Enggak ngopi. Enggak, saya nggak suka kopi ya. Saya tuh lebih suka anggur. Anggur. Jadi kemana terusnya itu tadi? Ceritanya kemana? Ini yang saya mau tanya nih sama yang tentang si anak yang Putri. Itu dia kan punya keilmuan namanya susu. Susu beracun. Susu apa nih, saya berbau susu ini agak-agak ini nih, saya nih agak mereng nih. Iya. Berbau susu nih. Mas Kode udah pernah ngerasain susunya ngumpul sih yang itu susu beracun ya. Yang pernah nurunkan nggak keilmuan sama dia? Ini ceritanya begini. Itu istri pertama Iyang kan memang di Kalimantan. Kalimantan. Ya ini Putri juga anak kandung Iyang. Yang rumahnya kebetulan dekat Padepokan ini. Kami berkunjung kemari. Si mama dari Putri. Si Putri. Iya, berangkat ke Malaysia. Sehingga dia di sini ikut Wawa. Iya, dia diasuh sama Wawa. Ya, kita kemari inilah niat Iyang yang serakah nafsu bejatnya Iyang ini untuk menghancurkan Padepokan serta sekalian Mas Karyonya. Sepertinya kita belum punya kekuatan penuh menurut akal Iyang ini ya. Menurut akalnya. Sehingga ya Putri kandungku sendirilah yang tak ritualkan supaya dia ilmunya hampir setara sama Iyang. Biar nanti bisa bantu untuk nyerang. Kalau menurut kata kamu, dia punya ilmu susuk basi katanya ya. Susu basi. Susu basi ya. Itu bukan dari Iyang. Kalau Iyang, kita memberikan sama Putri anak Iyang dari alam semesta ini. Kita masukkan ke tubuh putriku. Tapi entah kenapa waktu demi waktu malah perasaan Iyang, anak kandungku sendiri, mengkhianati Iyang. Dan juga rekan-rekan yang lain juga mengkhianati Iyang. Maka setelah berpikir-pikir, nggak ada artinya lah ilmu yang Iyang miliki ini. Semua yang pikir nggak ada yang benar ilmu Iyang. Sehingga Iyang nekat untuk datang ke Padepokannya Mas Karyo. Ya di situ kita kebetulan jumpa sama Mas Karyo dan kami dipersilakan masuk. Ya di situ Iyang benar-benar lah untuk mengutarakan halnya Iyang. Bahasanya apakah masih ada waktu untuk bertobat Mas Karyo? Ya Mas Karyo pada waktu itu sangat kaget. Ini pasti pura-pura kata Mas Karyo. Ya Iyang tanya lagi,
kalau memang saya ini pura-pura Mas Karyo, saya rela mati di tangan Mas Karyo. Nah, seperti itu. Mas Karyonya nyeloteh. Yang bawa ini kayu kecil yang berbentuk burung. Ternyata Mas Karyo ilmunya lebih bagus. Dia mengerti. Iya. Ya, sebenarnya itu juga enggak yang kasih, tapi memang yang udah tekad siap mati, ya diminta dia yang berikan. Lalu yang jatuh terus menggigil badan yang itu, menurut yang entah berapa lama dibiarkan terus yang ya seperti orang gila itu. Nah itu kalau mengenai susu basi itu bukan Iyang yang memberikan. Jelas ya di sini ya, bukan dari keilmuan Eyang yang memberikan susu. Iya. Eyang aja masih berpikir ini untuk mencari kenapa Putri bisa memiliki ajian itu ya. Iya. Tapi yang saya sayangkan nih, kenapa tampilan seperti itu ya? Memang dia suka penampilan seperti itu, atau memang karena memiliki ajian seperti itu? Di rumah gitu juga tuh pakaiannya. Sepertinya Iyang juga lah yang bersalah. Oh, kenapa yang bersalah? Dia sejak dari kecil nggak Iyang asuh, sehingga mamanya ke Malaysia juga nggak pulang, wawaknya sendirian, sehingga dia mungkin merasa bebas, dia mungkin merasa bisa berbuat sesuatu tanpa adanya orang tua. Dan sebelum Iyang berikan ilmu ini, dia sudah memiliki ilmu itu ternyata. Tapi menurut Iyang memang Iyang yang salah. Iya. Ya juga tadi bertemu sama Mas Karyo lagi, bahasanya Iyang aja pun udah nggak sanggup untuk menandingi putriku, karena sebagian ilmu Iyang itu jelas udah dibuang satu persatu sama Mas Karyo. Alhamdulillah. Cuman itu pun Iyang juga berpikir Iyang udah siap mati sebenarnya, cuman Mas Karyo belum mau menghabisi ilmu-ilmu yang ada di pada tubuhku ini. Ada saatnya, kata si Mas Karyo. Jadi ya kita namanya manusia pun harus mempercayai adanya kematian. Iya. Yang bernyawa pasti akan mati. Seperti itu. Siap nggak siap, semua itu akan terjadi. Makanya buat sahabat-sahabat, buat kita juga semua di sini maupun di sana, memperkuatlah iman, karena kita nggak tahu kapan dipanggil. Ya. Kita nggak tahu tuh nama kita di atas daun itu gugur, kita nggak tahu. Jadi ya intinya persiapkanlah diri kita sebelum ajal menemui kita. Mau kamu lari ke hutan, mau kamu lari ke gunung Tiangpeng, mau kamu temuin Sun Gokong pun kok namanya mati ya mati. Ya kan? Benar. Ya Bang Didek? Iya, Bang Didek selalu tuh. Yang saya salpokan ini sana jerit tuh, TikTokan kayaknya tuh. Iya. Mereka nggak apa-apa, mereka masih, bahkan mereka tuh senang. Juga gini anakku, Siap. Iyang sampai-sampai menanti terus menanti ilmu Iyang ini, Iyang rasakan yang bisa untuk menghabiskan ilmu-ilmu Iyang yang di tubuh Iyang, Mas Karyo. Wow. Kenapa dihabiskan? Kan saya sih. Ya udah lama berguru, udah lama betapa, masa mas dihabiskan? Atau kan gunakan aja keilmuan Eyang untuk jalan yang benar. Anakku, kamu masih ngajari Iyang. Kamu yang dengar tadi, kamu pernah nakal. Iya. Sehingga kamu nggak nakal lagi kan? Iya, nggak nakal lagi saya. Iyang kepingin seperti kamu. Nggak mau nakal lagi.
walaupun yang udah tua Iya. mau belajar kebaikan sama Mas Karyo. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mau tobat. Alhamdulillah. Di situ Mas Karyo memberikan wejangan sama Iyang. Suruh istighfar. Baca aja bismillahirrahmanirrahim. Terus. Disitulah reda sedikit menggigil Iyang. Seperti itu. Iya. Semula diambil mainan Iyang ini. Yang tongkat beruntung burung. Iya. Menggigil panas. Panas. Sepertinya lingkaran rumah ini api semua. Ya, setelah dibacakan bismillahirrahmanirrahim tadi hilang perlahan-lahan menjadi sejuk ya. dan yang sampai saat ini perasaan yang agak tenang yang sedikit belum tenang ilmu Iyang yang belum habis di tubuh Iyang takut nanti terbawa emosi lagi. Itu tema yang itu memang masih dalam arti kata masih ada sisi negatifnya. Makanya itu ilmu Iyang itu nggak ada yang betul. Ilmu Iyang itu nauzubillahi min dzalik. Yang nggak boleh ditiru. Iya, bagus buang aja. Iya, buang itu jauh. Kamu yang muda ini aja pun jelas kenakalan kamu adukan sama Mas Karyo sehingga kamu jadi anak yang baik ini kan. Iya, karena saya dulu masih zaman sekolah pun saya udah kenal sama guru. Iya. Saya dulu sering cabut sekolah. Iya. Sampai itu surat-surat sekolah tuh banyak, sampai bapak saya tuh almarhum bapak saya dan ibu saya tuh udah nggak mau lagi ke sekolah karena dicapek gitu loh. Iya. Sampai saya telepon Mas Karyo, saya ceritakan ya, saya buka-buka nih. Iya. Kalau nggak percaya nanti tanya Mas Karyo sendiri. Iya. Saya telepon, assalamualaikum guru, gimana? Ini belum bangun padepokan nih, belum ada. Guru tuh masih dulu tuh masih pengobatan jarak jauh, pengobatan pergi sana sini gitu. Maka masih naik kereta PGR putih, Bien. Iya. Tas samping seleret ini. Ini maksudnya Mas Karyo ini dulu belum punya. Belum. Ini rumah-rumah mewah ini. Belum, rumah masih nyewa dulu. Iya. Masih buka pengobatan. Saya telepon, guru, assalamualaikum, di mana? Lagi di rumah, kenapa? Biasa guru saya dipanggil orang tua di sekolah. Yang Mas Karyo ini membantu, alhamdulillah beliau tuh datang dibacakan wiritan berapa saya lupa itu. Iya. Malah guru BP-nya jatuh cinta sama guru saya. Guru BP sekolah ini malah jatuh cinta. Jadi sekarang ini bagaimana? Sekarang ini ya udah nggak jadi. Nggak jadi lagi. Enak. Ngobrol sama kamu enak. Oh enak ya? Enak. Yang menjadi tambah tenang. Suka saya di. Makanya kamu juga anak yang perlu bersyukur. Iya, makanya selalu bersyukur. Karena kamu masih muda, bisa mau mengartikan dirimu itu bahasanya kamu itu dulu nakal. Iya, memang nakal saya. Memperbaiki akhlakmu. Iya, benar itu. Yang udah tua seperti ini, ya yang bilang apa belum terlambat Mas Karyo kalau untuk saya bertobat. Kata Mas Karyo nggak ada waktu terlambat. Nah, semangat yang seperti itu. Yang namanya kita ingin kebaikan tuh nggak ada waktunya terlambat. Cuman kalau kamu tahu maksud Mas Karyo ini apa, kok nggak mau nyambutkan ilmuku? Mana kita tahu kelemahan Mas Karyo sehingga mau melunturkan ilmu. Bukan berarti kelemahan dia itu nggak mau ngapainnya. Untuk rendah hati dia itu mau nghabiskan ilmu yang mungkin mana gini, tahu kamu mungkin tahu gini ya. Yang ya. Bingung sih. Mungkin kalau dalam pemikiran saya ini kenapa guru saya tuh nggak mau menghabiskan keilmuan ataupun membuang keilmuan Eyang. Dalam satu segi mungkin untuk jaga-jaga tubuh Eyang ketika Eyang sedang sendirian. Di satu sisi lain mungkin belum waktunya Eyang. Mungkin Eyang tuh masih bisa berguna untuk umat. Seperti itu. Karena kalau bukan kita-kita, bukan di dalam netizen ini siapa lagi yang harus membantu umat Eyang? Kan seperti itu. Banyak umat-umat yang di sana harus kita tolong.
walaupun masih banyak cemohan-cemohan yang kita dapetin, guru saya tuh masih berdiri tegak walaupun banyak hujatan, cacian, makian, cemohan yang luar biasa. Alhamdulillah guru saya masih berdiri tegak untuk membela umat. Justru itu yang untuk mengadukan hal yang itu datang kepada epokan ini. Nah, kalau ilmu kita itu belum dihabiskan, tapi udah tak bilang, ilmu yang ini, yang milik itu semuanya ilmu yang nggak benar. Ilmunya ilmu serakah, ilmunya ilmu nafsu, ilmu yang selalu menyesatkan. Hanya seperti itu. Kalau Mas Karyo beranggapan nanti bisa ini, ya saya minta tolong lagi nanti sama Mas Karyo. Jangan sukan-sukan Eyang. Iya. Jangan sukan-sukan. Orang yang udah berpikir masak-masak, yang rerah mati. Rerah mati. Bila ilmu saya dibongkar habis, mati saya berlelah. Tapi kok Mas Karyo belum mau menghabiskan ilmu yang. Ini saya potong ya Eyang, maaf. Iya. Kenapa belum mau menghabiskan ataupun membuang keilmuan Eyang? Iya. Mungkin Tuhan belum berkehendak seperti itu. Semua itu kan harus kehendak Tuhan Eyang. Iya. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita, Tuhan yang menghendakin, kan gitu. Kalau Eyang kan pengennya seperti itu, tapi kan Tuhan tadi belum menginginkan. Masih ada jalan yang di depan yang harus kita lampaui. Itulah tadi. Kalau masa lalu yang itu, bagi yang ya minta maaf, Tuhan itu nggak ada sama yang. Berarti ilmu itu kan memang benar-benar ilmu sesat. Makanya itulah yang kemarin itulah tahu bahasanya kita punya Tuhan. Berarti nggak ada yang lebih dia. Kalau yang dulu itu nggak ada yang lebih yang menurut perasaan yang. Ya setelah kita berpikir, anak istri sakit kita nggak pedulikan. Jauh-jauh dari Kalimantan kemari, berarti berapa biaya? Sementara anak istri sakit, demi nafsu bejat yang ini yang akan membalas dendam, membunuh Mas Karyo. Nah itu tadi. Cuman ya itu hanya masa lalu, kebejatan yang. Makanya ya kita sepertinya bentar lagi juga mau balik ke Kalimantan. Balik ya. Iya, 2-3 hari inilah. Jadi tapi kalau yang udah punya bekal kebaikan. Intinya kalau yang udah siap, yang boleh pulang. Tapi ya kalau saya nih, kalau saya melihat hal yang negatif itu, jika saya ingin berbuat jahat, yang namanya manusiawi pasti seperti itu. Iya. Ada dalam pemikiran kita jahat, ada dalam pemikiran kita baik. Kalau saya semenjak saya belajar sini ya, saya pernah merasakan ada niat itu jahat. Jahatnya seperti apa? Saya melihat buah-buahan di ladang orang. Contoh semangka. Ini dalam keadaan memang haus banget. Saya mau petik suatu semangka. Tapi langsung saya ingat dalam pikiran saya, langsung saya seperti ini. Jika saya ingin berbuat jahat, saya pegang korek, saya nyalakan, saya bakar tangan saya. Panas. Kenapa panas? Saya merasakan pasti nantinya saya akan dipanggang di dalam api neraka. Itu saya takutkan Eyang. Makanya saya ginikan, saya pegang gini panas, saya nggak jadi ngambil. Ini masih panas di bumi. Kamu sekarang udah mau lihat Mas Karyo. Oh iya. Ya udah yang ambil bahasa. Iya. Astagfirullahaladzim. Kalau buah-buahan itu milik yang semua, yang nggak ada yang berani sama yang. Kalau suka kan yang potong aja. Jangankan buah yang kita metik daun aja, daun bunga orang sambil jalan kan biasa tangan gratil nih. Iya. Metik itu di sana dipertanyakan loh. Iya. Kenapa kamu petik, kamu nggak minta izin sama orangnya? Kan gitu.
Makanya ketika saya berbuat jahat, saya langsung megang korek, saya bakar gini tangan saya, panas. Di situ saya nggak berani. Justru itulah saya tahunya ya dari Mas Karyo. Makanya kita mau merubah akhlak kita ini, walaupun nggak bisa langsung, ya sedikit demi sedikit. Makanya gini yang saya bukan mengajari yang enggak. Kita tanamkan Allah itu dalam hati kita. Walaupun Tuhan itu tidak terlihat, tapi Tuhan bisa dirasakan. Kenapa dirasakan? Tuhan itu tidak terlihat bagi kita. Bahkan malaikat sekalipun, nabi sekalipun ingin melihat Tuhan, belum melihat ini, masih merasakan aja kedatangannya. Itu gunung langsung beda. Kan seperti itu. Makanya saya tanamkan diri saya, Tuhan itu bersama kita. Tuhan itu selalu ada untuk kita. Tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Seperti itu. Itulah ya yang membuat tambah tenteram hati, yang semua itu Allah akan memaafkan, kata Mas Karyo. Benar. Kalau memang mau benar-benar tobat. Makanya itulah hati yang agak menjadi tenang. Ribuan manusia udah yang matikan bumi. Ini maaf karena yang disinilah berani ngomong. Itu si putri dari istri yang ke-17. Ya kesemuanya itu banyak kali. Yang lain-lain yang berbuat yang enggak. Makanya dari itu sangat besar sekali lah dosa yang lakukan. Oke Mas. Udah Mas. Enggak apa. Oke. Sudah bisa kita untuk istirahat? Bisa. Oke. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Sahabat-sahabat ya. Di dalam perbincangan gini kalian bisa ambil sisi positif, buang sisi negatif. Apapun yang terjadi, selalu berdoa, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun yang berada, dan tetaplah bersolawat menjunjung Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah nanti yang akan mencari kita di yaumil akhir nanti. Amin. Jadi walaupun kita ini masih banyak dosa, masih banyak kekurangan, tapi tunaikanlah kebaikan. Gimana yang mantap nggak? Nah jadi Jos gandos. saya ini suka sama yang ini. Kenapa saya suka? Beliau ini wibawanya tinggi. Walaupun beliau itu sering membuat jahat, tapi beliau ini sudah menyadari kesalahannya. Kalau begitu di sini kita pamit yang, kita istirahat. Kopinya monggo dinteke nggak apa-apa, kok nak kurang gawe meneh. Makanya pesen jangan dicontoh yang. Iya. Dalam Jangan Jangan dicontoh. Jangan dicontoh kelakuan yang amat bejat dan nggak terpuji. Ya. Iya siap. Jangan mencontoh kelakuan Eyang yang dahulu. Ambillah contoh yang sekarang. Oke, kalau begitu saya pamit undur diri dulu. Saya Uzumaki Naruto bersama Hokage ketiga. Hah? Hokage ketiga? Ya kan Hokage ketiga tua. Oh iya. Ya kan. Iya. Saya Uzumaki Naruto bersama Hokage ketiga pamit undur diri. Akhirul kalam dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.